Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua, terkhusus spesial para sobat tani sekalian yang berada di Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan memperlihatkan tanaman kakao yang saya identifikasi terkena dari serangan penyakit yang pada video saya sebelumnya, sobat tani sekalian, itu saya melakukan kegiatan pencegahannya. Dan apabila ada gejala, segera dilakukan tindakan ataupun pencegahan agar supaya tanaman kakao kita tidak mati, seperti yang ada di depan ini. Ini adalah salah satu contoh tanaman kakao ya, sobat tani sekalian ya, yang terkena serangan kanker batang atau busuk batang. Kita coba mendekat, sobat tani. Nah, ini seperti yang ada di depan ini. Ini adalah kakao hasil sambung samping secara perlahan-lahan beberapa waktu. Ini karena kurang pengontrolan. Dan ini saya dapatkan pada lahan salah satu anggota kelompok tani yang melaporkan kepada saya bahwa ada tanaman kakaonya yang terkena, dia katakan terkena kering batang, mengering secara tiba-tiba dalam proses waktu yang singkat. Dia akan terjadi seperti ini kalau tidak dilakukan segera pencegahannya. Coba saya spill, sobat tani. Ya, seperti ini ya, sobat tani sekalian. Ini adalah salah satu, inilah penyebabnya sehingga tanaman kakao ini mati secara perlahan-lahan. Dia terkena dari serangan kanker batang, dan memang kanker batang adalah salah satu momok yang sangat ditakuti, sobat tani. Ini kalau saya identifikasi dan saya lihat sudah seluruh batang atau dalam hal ini melingkar semua sudah dikena, sehingga ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, sobat tani. Kalau tidak pada awal-awalnya setelah diidentifikasi terkena serangan dan tidak dilakukan pencegahannya agar tidak merambat kepada bagian lingkaran batang, ya seperti ini. Ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua para sobat tani. Apabila mendapatkan tanaman kakaonya yang diidentifikasi terkena serangan kanker batang, agar segera melakukan pencegahannya. Seperti pada video saya sebelumnya, sobat tani, saya telah menguraikan hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, seperti ini, sobat tani. Ini sudah parah dan tidak bisa diselamatkan. Karena kenapa? Sudah melingkar kepada bagian batang, sehingga kambium sudah rusak, bahkan batang pun sudah rusak, sehingga dari bawah untuk proses penyuplai makanan ke atas, ke ranting dan ke daun-daun sudah tidak ada, sehingga tanaman kakao ini mengalami kematian. Ini diyakinkan bahwa ini sudah jelas terkena serangan kanker batang atau busuk batang.
Ya sobat tani sekalian ya. Kalau tidak segera dilakukan pencegahannya ya akan terjadi kematian seperti yang ada di depan ini. Kalau dilihat sebenarnya masih sangat subur, masih sehat, tetapi ya karena lambat ditangani sehingga tanaman kakao ini mengalami kerusakan dan kematian. Artinya kanker batang itu merusak jaringan-jaringan kulit, kambium, bahkan batangnya juga akan terkena. Dan apabila tidak dilakukan pencegahan, sekali lagi ya sobat tani ya, tentunya ya akan mati seperti ini. Tapi jangan putus asa sobat tani ya. Tetap bergiat bertani. Ya solusi selanjutnya ya tidak ada lain dan tidak bukan, kita harus melakukan penyulaman. Nah ini penyulaman ini seperti ini ya. Lakukan penyulaman dengan bibit yang baik. Kalau yang ada di depan ini adalah bibit dari jenis klon MCC02 non atau belum disambung. Nanti tinggal beberapa bulan kemudian, kalau petani pemilik lahan ini ingin melakukan penyambungan, dia akan sambung. Tapi kalau tidak, ya dia akan pelihara non sambungan. Sobat tani sekalian, bisa dilihat kering semua, daun-daunnya mengering. Ini sudah jelas tidak bisa diselamatkan. Dan fungsinya ya, ini akan dijadikan, akan ditebang. Selanjutnya akan ditebang, dikhawatirkan nanti akan membawa dampak yang lain ke tanaman muda. Ya akan ditebang, kemungkinan akan dipotong atau disengso dan dijadikan ya bahan bakar saja atau kayu bakar. Nah sobat tani sekalian ya, yang saya banggakan, ini adalah video tanaman kakao yang terkena busuk batang atau terkena kanker batang. Semoga dengan melihat video ini para sobat tani sekalian agar lebih termotivasi lagi untuk melakukan tindakan mengantisipasi bagaimana tanaman kakaonya tidak terkena gejala kanker batang, yaitu dengan mengidentifikasi seperti video sebelum saya. Dan apabila sudah terkena penyakit kanker batang atau busuk batang, segera melakukan tindakan-tindakan, yaitu melakukan pengupasan, dan setelah itu memberikan fungisida yang cocok. Bisa saya sebutkan, fungisida yang kami gunakan itu adalah fungisida dari jenis bahan aktif tembagaseng atau Nordok. Dengan perlakuan setelah melakukan pengolesannya minimal 2 minggu dioles kembali ya sobat tani. Baik sobat tani yang saya muliakan dan saya banggakan, semoga dengan melihat video ini sekali lagi tetap semangat dalam memelihara atau membudidaya tanaman kakao. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan tetap diberi kesehatan untuk melakukan kegiatan aktivitas kita sebagai seorang petani sama dengan diri saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.